Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Ya, Mohon maaf Pak, siang. ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rembang ingin minta waktunya Pak Eko sebentar karena kebetulan sekolah kita berdekatan dan nilai tambahnya adalah Pak Eko kepala sekolah sekaligus juga pengajar praktek. Nah, jadi ini kami ada tugas untuk melakukan wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan dan dilema etika Pak Eko. Jadi nanti mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Eko. Jadi Pak Eko, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak? Oke, terima kasih. Selamat datang ya kepada Mas Agung, Mbak Oktalina dan Nelly ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk di SDN 1 Tanjungsari. Suatu penghargaan yang luar biasa, telah memberikan kepercayaan kepada saya, terutama terkait dengan tugas penjenengan di modul 3.1 ya, terkait tentang dilema etika ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerjasama berkolaborasi sesuai dengan apa yang menjadi tugas panjenengan. Mohon maaf dari ya seperti ini keadaannya di sekolah. Langsung kita mulai ya Pak Eko. Jadi yang pertanyaan pertama ini Pak, pernahkah Pak Eko menghadapi kasus di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika? Dan kalau pernah, mungkin Pak Eko bisa ceritakan contoh kasusnya. Oke, ini Mas Agung ya, untuk dilema di tiap-tiap satuan pendidikan itu pasti sudah ada tentu. Yang terkait tentang pembelajaran yang panjenengan ikuti ini, seperti yang modul 3.1 ini, karena yang paling cocok di dilema pada kasus untuk guru GTT ya, terutama apalagi dalam hal ini tentang kegiatan seleksi P3K. Nah, itu kan ada guru kelas, kemudian ada guru mapel. Kalau yang kemarin-kemarin memang ya harapannya semua guru kelas yang di SD bisa masuk ke situ semua, karena kemarin itu perubahan sistem ya, memang kita dari bawah juga harus ikut jauh apa yang menjadi ketentuan peraturan di atas. Dari guru mapel SMP bisa masuk ke SD, sehingga mengurangi kuota untuk guru SD yang harusnya sudah siap untuk clear dan formasi bisa dipenuhi, bisa didapatkan dengan harapan bisa diangkat P3K. Ternyata dapat masukan dari guru SMP. Nah, ini yang untuk terutama saya pribadi ini di SD yang saya pimpin, ini ada guru mapel, guru bahasa Inggris. Nah, ini dari saya awal di sini itu saya arahkan untuk ikut ke PGSD, biar nanti jika ada pendaftaran P3K atau ASN, biar guru saya ini bisa ikut. Namun di tengah perjalanan karena regulasi juga dari UT Universitas juga agak lama, akhirnya sampai tertunda. Ada kesempatan P3K 2 kali tidak bisa ikut karena antar kendala di ijazahnya itu. Nah, ini kemarin ada satu regulasi baru lagi, aturan baru. Ini belum di-share ke Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dari Cabdin. Nah, kebetulan kita sekarang kan untuk informasi itu mudah diakses dari internet. Nah, kebetulan dapat informasi terbaru untuk bahasa Inggris linearitas bisa ikut ke guru kelas. Nah, ini kan baru juga itu kan. Nah, ini juga dilema bagi saya, karena kemarin pada saat penempatan formasi P3K dapat 5, kemudian pengurangan dari BKD harus keluar 2 karena saya kekurangan guru. Akhirnya saya pertahankan. Nah, saya untuk yang guru bahasa Inggris ini kan belum ada regulasi aturan yang pasti. Jadi saya dalam mengambil sikap, kalau tidak ada panduannya, tidak ada dasar hukumnya, saya tidak berani. Yang penting beliau ijazahnya bahasa Inggris, ya saya manfaatkan di bahasa Inggris. Kebetulan di IKN itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di Kurtilas untuk ekstrakurikuler juga ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya manfaatkan. Nah, dalam hal ini saya mengalami kesulitan itu. Akhirnya tadi saya juga ke dinas, saya punya atasan ya. Akhirnya saya ke dinas
juga belum dapat loh ini informasi ini, bukan baru. Akhirnya kembalikan ke sekolah lagi. Nah kebetulan kemarin itu kita sudah ambil ya sikap ya untuk mengatasi itu, karena ada jumlah kelas yang gemuk ya, jadi kita buat paralel dua kelas untuk nanti untuk persiapan guru saya kan ada yang pernah baru satu nanti. Nah akhirnya untuk itu bisa biar masuk ke situ. Itu Pak Agung. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Pak Eko mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, untuk dilema yang saya alami ya, ini saya masuk ke antara dilema bujukan moral dan dilema etika. Ini memang seperti buah si malakama ya Pak ya. Bagi saya di satu sisi untuk guru ini saya harus berpegang teguh kepada aturan yang ada. Kalau saya masukkan ke guru kelas saya salah karena ijazahnya bukan guru kelas, ya saya posisikan di guru bahasa Inggris karena ada guru bahasa Inggris. Nah untuk menghadapi ini karena adanya rasa kasihan itu pasti ada gitu. Apalagi beliaunya juga mengabdi 13 tahun dengan harapan harus bisa ikut ini kesempatannya beliau juga. Jadi dulu awal saya masuk ke sini itu juga saya Pak jenengan di SD kalau bisa itu ikut TGSD saja, yang BI itu 1,5 tahun sudah selesai. Sudah dicoba Pak, karena terlambat dan lain sebagainya, karena alasan keluarga juga terlambat sampai sekarang ini masih dalam proses itu. Saya juga kasihan sih Bu ya, karena mempunyai BTT seperti itu. Pengalaman saya pribadi, saya dulu kan mengabdi 14,5 tahun Bu. SPG wis gak ono kabare, ora bakal ono angkatan tentang SPG. Tapi insting orang tua itu kuat Pak. Orang tua saya kan kebetulan juga guru, saya tetap ikuti itu. Pokoknya bos mengabdi sak ikune, sak melaku nih. Ini kebetulan juga murid saya ini dulu Mbak ya. Nah Mbak Nel ini pas di 2003 kebetulan pas guru bantu itu saya di situ. Sebetulnya saya sebelumnya kan di SD Waru 3 itu ada guru bantu yang lawang di SD Waru 1, saya tempati di situ sehingga saya masuk di guru kelas 2003 di sana. Memang Pak ya, antara dilematika ini kita timbul rasa kasihan, mesti ada sih, ingin merawat supaya anakku itu jadi wong sing apik iki piye. Ini ada kesempatan saya reka-reka supaya bisa masuk ikut ke pendaftaran itu. Dan akhirnya ya seperti itu tadi, akhirnya saya buat 2 rombel itu yang kelas gemuk itu saya jadikan 2 itu sehingga nanti Pak Karno yang bahasa Inggris bisa masuk ke kelas gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama ini ya untuk pengambilan keputusan, pertama secara pendekatan pribadi, jikalau saya sangat membutuhkan penyelesaian dari pribadi tidak bisa saya selesaikan, saya musyawarahkan dengan guru-guru karena dia ada dewan guru ya. Saya ajak berembuk bagaimana Pak ini sebaiknya ada masalah seperti ini. Seperti masalah yang saya sampaikan tadi seperti Pak Karno, itu bukan dari saya sendiri, saya ambil keputusan sendiri. Meskipun saya punya hak mutlak untuk menentukan kebijakan sekolah, tapi di sini saya ingin mengajak pada guru-guru untuk bermusyawarah bersama, berdemokrasi, agar terjalin kekeluargaan, kemudian ada rasa saling menghargai, saling menghormati pendapat orang lain. Apalagi ini terkait tentang kebijakan sekolah ya. Jadi kita manfaatkan untuk rapat dewan guru kita untuk menentukan keputusan-keputusan yang saya secara pribadi tidak bisa memutuskan secara sepihak. Sekali lagi meskipun saya mempunyai kekuasaan penuh untuk itu, tapi saya biasakan, budayakan untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan.
Selanjutnya ini kami juga tentu ingin tahu Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Pak Eko jalankan untuk mengambil keputusan selama ini berhubungan dengan dilema etika seperti apa Pak? Oke, untuk prosedurnya ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi kepada panjenengan bertiga. Memang saya budayakan untuk seperti itu bermusyawarah ya. Yang pertama memang saya secara pribadi pendekatan Pak, pendekatan dengan kepada guru yang memang bermasalah ya. Kemudian saya dekati dengan baik. Nah, terkadang saya ini selaku kepala sekolah bisa sebagai antara kepala sekolah, atasan dan bawahan. Kemudian bisa seperti teman sejawat, teman curhat. Kemudian juga teman apa ya, untuk sebagai kakak adik atau mungkin orang tua gitu. Jadi saya budayakan untuk suasana kekeluargaan ini tetap terjamin, terjalin gitu ya. Itu ya ada bicara baik-baik, dari hati ke hati. Nah, kalau seandainya sudah bisa diselesaikan dengan cara seperti itu antara saya dengan yang bersangkutan, ya sudah. Kalau tidak ya kita seperti cara tadi untuk kita bicarakan di forum Dewan Guru. Untuk penentuan kebijakan seperti itu. Kemudian gitu Pak, hal-hal apa saja yang Pak Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal yang panjenengan anggap efektif. Oke. Yang saya sampaikan tadi memang itu ya hal yang efektif yang saya lakukan ya, paling efektif dari hati ke hati dulu. Jika tidak, langsung ke Dewan Guru, kemudian kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu biasanya seperti itu dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan baik. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Memang sesuatu tidak mulus ya. Memang ada kendala sih, terutama jikalau kasus yang kita hadapi itu masing-masing tidak menyadari akan kekurangannya ya, kekurangan saling menyadari, oh aku ini berbuat ini betul atau salah. Nah, saya ini yang dilakukan oleh kepala sekolah ini sudah betul atau salah, atau mungkin juga belum bisa memahami apa yang menjadi kebijakan kepala sekolah. Nah, kalau saya pribadi saya harus tetap betulkan pada peraturan yang tetap ada. Meskipun itu tidak saya lakukan, tidak secara kaku Pak. Ya, kita luas saja fleksibel. Nah, selama masalah itu tidak merugikan, saling merugikan, kita ambil jalan tengah supaya setiap permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik dan masing-masing ada kepuasan batin. Kalau ada misalnya masih ada grundel dan sebagainya, itu yang tidak saya suka. Makanya di setiap rapat Dewan Guru, saya berkesempatan kepada guru-guru saya, siapa yang mempunyai unek-unek atau usul atau apapun itu bentuknya, berupa saran, pendapat, atau ajuan atau usulan, monggo. Nanti saya tidak suka di belakang ini nanti ada yang berundel dari sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Nah, setiap rapat selalu saya sampaikan seperti itu. Nah, seandainya suatu saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan rapat, langsung saya tinggal balikkan, kemarin kesepakatan di rapat bagaimana. Nah, ya itu saja sudah selesai. Nah, itu pun jika kita lakukan pada murid-murid kalau melakukan kesepakatan di kelas, misalnya guru lakukan kesempatan, kita ajak murid untuk melakukan kesepakatan bersama. Kalau dulu kan peraturan kelas yang membuat guru. Nah, sekarang kan bukan zamannya lagi, di zaman IKM ini. Murid diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, berkreasi secara bebas tentang pemikirannya untuk menentukan kesepakatan kelas. Misalnya terlambat harus begini. Yang penting kan dari murid, tidak dari guru. Jadi kenapa kamu kok terlambat? Itu itu melanggar kesepakatan kelas yang nomor berapa? Gimana ya bunyinya? Jadi oh iya Bu, pasti nanti dengan cara seperti itu murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Itu. Oke, lanjut Pak Eko, ini kaitannya dalam Pak Eko mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan kasus dilema itu Pak Eko punya
jadwal tertentu, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau menunggu waktunya tertentu, atau bagaimana Pak? Oke, untuk masalah dilema ini ya, dilema ini kan munculnya secara tiba-tiba ya, atau mungkin tidak kita rencanakan. Kadang dilema itu muncul. Terkecuali kalau itu permasalahan kasus yang jangka panjang ya misalnya, itu kita perlu buat jadwal. Nah, seperti yang tanah ini, kasus tanah kan dulu ketika yang mau mewakafkan masih hidup, itu mau diwakafkan, tapi sampai saat sekarang ini belum terselesaikan. Tanah SD ya, tanah SD ini kan pinjam kita. Dulu pas saat saya di sini 2019, beliau yang punya tanah ini secara lisan kepada saya, Pak Eko, terima kasih panjenengan sudah di sini. Saya malah bersyukur nanti panjenengan mudah-mudahan corona sampai di sini terus. Ini Pak Eko, untuk tanah yang ditempati SD ini saya wakafkan kepada sekolah. Tapi karena terus beliau kesehatan berkurang, akhirnya sampai meninggal, dan sampai sekarang saat ini belum terselesaikan juga. Akhirnya kemarin saya beberapa waktunya, nah ini bisa saya jadwalkan ini. Kalau jangka panjang ini bisa saya jadwalkan. Jadi di tengah-tengah kesibukan jadwal yang ada itu, saya kan buat jadwal setiap bulan itu Pak. Jadi saya jadwalkan yang untuk kasus seperti ini, saya ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pertanahan, juga sampai ke Sekda, kemarin juga rapat bersama di situ. Saya harus menunggu. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin membantu saya untuk penyelesaian ini, karena saya sebagai bahan harus menunggu, juga saya tunggu dari atasan perintah selanjutnya. Namun sampai saat ini belum sampai itu. Kemudian saya juga pendekatan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga berarti bersama, Pak ini mau saya urus langsung ke bagian wakaf. Nah ini dalam proses. Nah, kalau seperti itu bisa saya jadwalkan, Pak. Tapi kalau kasus-kasus yang seperti saya sampaikan tadi, itu kan secara tiba-tiba, atau kemungkinan ada anak yang nakal, mungkin ya, sekarang juga itu. Tapi alhamdulillah untuk di SD Tanjung Sari tidak ada ya. Untuk bullying itu selalu kita berikan kepada siswa. Hampir tiap hari guru memberikan pengertian kepada anak, hindari bullying, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa dicegah sebelumnya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian Pak, sejauh ini adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Pak Eko dalam pengambilan keputusan di etika ini? Oke, tentunya ada ya Pak Ibu, ada, terutama yang terkait dengan kedinasan. Bapak Ibu guru saya sangat membantu saya dalam setiap mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang akan saya putuskan, ya saya ambil, itu saya selalu minta pertimbangan saran dari guru-guru, maupun dari guru yang senior ataupun guru yang masih muda-muda. Karena pemikiran kadang yang saya pikirkan itu kalau menurut saya baik ya, tapi kalau menurut orang lain belum tentu baik. Nah itu, jadi kalau ada kesepakatan bersama sehingga timbul kepuasan semuanya, jadi akhirnya baik. Jadi setiap segala keputusan atau pilihan yang ada, saya selalu meminta kepada Bapak Ibu guru untuk saya ajak berembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari semua hal yang kita disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Oke, tentunya pengalaman ya, terutama dalam saya sebagai jiwa pemimpin ya. Untuk menambah saya menjadi lebih dewasa, bersikap dewasa dalam mengambil setiap keputusan, kemudian banyak pengalaman-pengalaman berharga, bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah sebenarnya kepada Bapak Ibu guru, kebersamaan, terjalin hubungan antara kepala sekolah dan bawahan, itu tidak ada jurang pemisah, pemimpin kudu dihormati dan sebagainya. Tapi saya tepis itu agar jiwa kebersamaan, rasa demokratis musyawarah di SDN 1 Tanjung Sari ini bisa terjalin dengan baik, saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, kira ini kami hari ini banyak belajar dari Pak Eko dalam hal pengambilan keputusan. Yang kami tangkap tadi terutama adalah bagaimana
Pak Eko mengutamakan nilai-nilai pendekatan personal dan juga nilai-nilai demokrasi, musyawarah dengan Bapak Ibu guru. Juga dalam hal pemikiran Pak Eko juga pemikirannya tadi sangat bagus. Kadang harus patuh pada aturan, tapi kadang juga harus fleksibel mengupayakan solusi untuk yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat masalah. Mungkin obrolan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak Eko. Kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan Pak Eko. Mungkin nanti lain waktu bisa kita sambung lagi untuk tugas yang lain. Sehat selalu untuk Pak Eko dan semoga senantiasa sukses. Amin amin. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Nana, Mbak Neni. Semangat semuanya pokoknya. Lawas. Assalamualaikum Bu Lasri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya, walaupun suasana panas itu Kemarin saya sudah izin dengan Bu Lasri bahwa hari ini saya ingin mengadakan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama Ibu memimpin di sekolah ini, itu biasanya kan ada kasus-kasus ya Bu, yang menimbulkan dilema atau tujuan moral. Kira-kira apa nih Bu? Apa ini Bu Lasri berkenan bercerita kepada saya? Itu suatu hal yang biasa Mbak, baik di rumah, di sekolah ya. Biasanya kan ada masalah yang kita hadapi dalam sehari-hari. Ini kaitannya dengan tugas saya sebagai kepala sekolah, sebagai manajerial di sini, yang memimpin beberapa guru, yaitu ada 12 guru. Mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari 11 guru itu, satu guru dengan guru yang lain, tadi saya katakan memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya salah satu dari guru itu melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang guru. Ini saya sebagai seorang yang dikeluarkan di sekolah itu wajib memberikan saran atau masukan. Dan saran dan masukan yang saya berikan itu harus melihat apa yang pertama, yaitu mengenai karakter yang dimiliki oleh guru sendiri. Karakternya bagaimana? Selain mengenai karakter yang dimiliki guru tersebut, terus latar belakang yang ada pada guru itu seperti apa, nanti kita gali sehingga saya mengetahui karakter dan latar belakang serta masalah yang dihadapi itu, saya dalam menyelesaikan masalah itu jadi tidak gegabah. Selain itu dalam mengambil keputusan tidak semata-mata itu berpihak saya, tapi berpihak kepada untuk semua orang, misalnya dia tadi selain itu nanti kita masukan mengulangi dan keputusan yang saya berikan itu dapat diperhatikan. Ini pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Kasus itu ya,
dilihat kadang kan kita melihat ke kasus itu menurut dia betul tapi menurut saya itu salah gitu. Kita lihat ini dari sisi ini dan kirinya akan satu yang dilema atau tidak maupun saya kemudian kita simpulkan, kita cari pokok permasalahannya dan kemudian bisa mengambil suatu keputusan yang dianggap bisa menguntungkan kedua pihak. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan seperti tadi melihat tidak secara egois semata-mata untuk kepentingan sekolah, tapi seperti tadi yang saya katakan harus melihat dari pokok permasalahan yang dia hadapi. Yang saya tangkap berarti melihat sisi positif dan negatifnya terlebih dahulu seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Terus kita cari mana sisi-sisi itu yang dianggap benar dan mana yang tidak. Kemudian bisa kita diskusikan bersama teman-teman lain, yang nanti kita musyawarahkan antara diri tersebut dengan guru yang lain dan sekolah itu bisa menghasilkan suatu keputusan Jadi itu harus semua dimusyawarahkan terlebih dahulu Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Jadi efektif dalam pengambilan keputusan musyawarah selain itu tadi diambil masalah yang dihadapi karena mungkin bawaan dari rumah atau dari siswa atau bahkan dari teman yang ada di sekolah, jadi biar hasil dari keputusan itu Dan Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Tantangan dan juga sulit seperti itu guru yang masalah Berarti Bu Lastri mencoba untuk melakukan pendekatan kepada guru-guru yang mungkin ada masalah, jadi dengan pendekatan tersebut nanti dan komunikasi sehingga mendapatkan jawabannya itu ya Bu, mendapatkan jawaban dari masalahnya tersebut. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau cara tertentu seperti itu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dulu atau prosedur seperti apa yang dapat Ibu jalankan? Itu tidak secara langsung ya, tapi bisa
biar dengan harapan biar orang lain atau biar lain tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian dari yang seperti Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran itu betul adalah kita menghadapi suatu dilema etika itu tidak secara yaitu tadi seperti yang saya katakan dalam dilema menghadapi suatu dilema itu perlu mengetahui masalah itu yang terjadi serta perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak sampai itu menyelesaikan sebuah masalah itu berarti melihat dulu latar belakangnya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan perlu dikomunikasikan seperti itu. Terima kasih Bu Yasmin atas waktunya, sudah mengganggu panjenengan, mungkin sibuk hari ini. Sehat selalu untuk Bu Lastri. Semoga sekolah yang dipimpin ini semakin maju. Sekian Ibu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Lili, bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga. Gini Pak, mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya Pak Ibu. Saya ini dari CGP Angkatan 8 yang ini dapat tugas mengenai tugas saya tentang demonstrasi konseptual modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Menurut Pak Ibu sendiri, apa ini mungkin itu ya kalau jadi pemimpin pasti ada kasus-kasus atau dilema-dilema yang pernah terjadi. Walaupun benar boleh Pak Ibu menceritakan kasus-kasus seperti apa yang apa ini menurut Pak Ibu menjadikan Pak Ibu dilema, terutama dilema etika atau ujian moral. Pastinya dari awal menjabat sampai sekarang banyak sekali kasus ya, atau dilema-dilema tadi etika dan kebijakan tadi. Memang kalau yang paling sering terjadi itu kasus terkait dengan perizinan. Di sini perizinan dalam arti perizinan tidak masuk guru-guru, karena memang di sekolah kami itu rata-rata guru muda dan rata-rata mempunyai anak kecil, anak bayi. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor kadang sering izin karena anak sakit dan lain-lain. Nah, ketika ada izin lebih dari 1 atau 2 guru, nah itu yang kadang membuat kita dilema antara mengizinkan atau tidak. Ketika diizinkan maka kelas banyak yang kosong, tapi ketika tidak diizinkan, di situ memang ada anak yang memang membutuhkan membutuhkan penanganan oleh orang tuanya ketika dia sakit. Itu adalah hak anak dan kewajiban seorang orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi mungkin itu kasus yang sering saya terhadapi untuk menjadi dilema di kita. Kemudian kebijakan apa yang dapat Pak ambil itu? Jadi untuk kebijakannya sampai saat ini ketika memang mereka izin dengan alasan yang syar'i, alasan yang memang anak sakit dan lain-lain, itu memang kita izinkan.
dan solusinya gitu. Jadi saya harus segera mencari jalan untuk menutup kelas-kelas yang kosong tersebut. Bagus sekali Pak kebijakannya. Ini Pak, pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mengidentifikasinya ketika si izin tadi, saya identifikasi dulu apakah ini izinnya dia istilahnya darurat atau izinnya itu bisa kita kemas, misal izinnya tidak masuk tapi izin nanti pulang lebih awal atau izin dan lain-lain. Jadi kalau izinnya itu dari identifikasi perizinnya bisa kita ego-egokan, istilahnya kan, maka nanti coba kita ambil alternatif yang lain, nanti dia tetap bisa melaksanakan kewajibannya, sekolah juga tetap bisa melaksanakan kewajiban di sekolah. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan dan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Dalam pengambil keputusan, saya ada melihat situasi juga, apabila memang diharuskan dari itu harus ada keputusan, maka akan segera saya putuskan. Tapi memang kalau memang itu ada rentang waktu yang bisa dipakai, maka saya akan berembuk dengan tim. Dan pengambilan keputusannya biasanya berdasarkan itu. Ketika itu sama-sama benarnya, ya tetap nanti kita timbang ini yang paling urgent dan paling banyak nanti berdampak negatifnya yang mana, itu nanti yang akan kita pending dulu. Walaupun sama sebenarnya, pasti nanti kan ada ini lebih dominan, ini yang sedikit berkurang. Kita ambil yang paling dominan. Berarti melihat situasi dan kondisi ya Pak, juga sesuai dengan mana yang lebih urgent, mana yang tidak seperti itu. Ya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya, tapi yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, ketika prosedur memang ada beberapa prosedur yang dia sifatnya insidental, harus segera diputuskan. Apabila seperti itu maka harus segera saya putuskan. Ya. Walaupun nanti ketika dengan prosedur itu pasti ada sesuatu yang mungkin tidak tepat juga, kurang tepat, karena memang harus waktu secepatnya pada waktu itu. Kemudian yang tahap kedua, apabila memang itu permasalahannya ada jeda waktu yang bisa untuk kita berembuk musyawarah, maka saya akan berembuk musyawarah dengan tim. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ya, ketika kita mengambil keputusan, alhamdulillah efektifnya itu teman-teman bisa menerima dan hasil keputusan tersebut bisa berjalan dengan lancar, walaupun tidak bisa 100% ya, tetapi bisa mengakomodasi permasalahan yang ada. Jadi itu beberapa hal yang mungkin saya anggap efektif, dan keputusan itu bisa diambil dengan cepat juga, tidak berlarut-larut. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau tantangannya, ini tantangannya banyak sekali. Tantangannya itu karena kita di SD ini karyawannya begitu banyak, ya. Pasti masing-masing mempunyai idealisme masing-masing, dan masing-masing juga ini benar. Maka tantangannya ya untuk menyamakan persepsi tersebut. Ketika kita ada beberapa pendapat, kan kita tidak bisa menyatukan semua pendapat itu. Intinya mengambil jalan tengah. Tapi itu kita tidak bisa memuaskan semua juga. Jadi kadang tantangannya yang pasti akan ada beberapa pihak yang kurang nyaman dengan hasil keputusan, walaupun sudah kita ambil dengan musyawarah, tapi terkadang ya mungkin manusiawi juga, karena tidak sesuai dengan apa yang dia usulkan, tidak sesuai dengan idenya, terkadang ada sedikit gesekan di lapangan. Apalagi di kami
kebanyakan ibu-ibu juga. Kadang ibu-ibu tuh ada ini ibu juga. Kalau bapak kan bapak itu kan ya udah mandat gitu aja. Jadi memang akan banyak pergesekan di bawah. Yang saya tangkap jadi memang pro dan kontra itu sudah hal yang biasa. Hal biasa. Memang apa ya, kalau nanti dimusyawarahkan biasanya itu sudah apa ini sudah bisa menerima apa itu keputusan, menerima keputusan bersama. Selanjutnya apakah itu Pak, Bapak ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi tata caranya memang tadi saya bagi menjadi dua. Yang pertama memang yang tadi istiqlal tadi. Kalau memang kasus itu dirasa harus selesai hari itu juga, jadi misal ada pertikaian antara dua guru misal, kan harus kita selesaikan hari itu juga. Bagaimana mereka bisa berdamai, maka ya langsung kita selesaikan, saya selesaikan di situ. Dan itu memang membutuhkan keputusan yang tepat, ya, dengan waktu yang singkat dan harus segera mengambil keputusan, harus segera menyelesaikannya. Kemudian yang kedua yaitu secara terjadwal. Jadi ketika ada permasalahan, saya susun untuk program penyelesaiannya. Dalam arti saya berkonsultasi dengan yayasan misalnya. Apabila itu masalahnya di internal guru SD, saya konsultasi dengan yayasan. Nanti yayasan keputusannya bagaimana, hasil musyawarah dengan saya, dan nanti itu saya terapkan ke guru yang bersangkutan. Jadi yang pertama isi detail, yang kedua terstruktur, saya bekerja sama dengan yayasan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Ada, kalau seseorang ya, kami ada yayasan. Jadi yayasan menjadi tempat saya untuk misalnya bertukar pikiran, bermusyawarah, bercurhat. Ya, jadi ada tempat untuk saya meminta pertimbangan dan lain-lain, dan itu sangat membantu ketika ada dua pola pikir atau lebih untuk memusyawarahkan. Ya. Kemudian kalau faktor-faktor yang lain, alhamdulillah di guru-guru kita ini guru-guru muda, dan kebetulan mereka juga itu salah satu faktor juga, mereka akhirnya jika diberikan guru-guru tua ya, kalau guru tua biasanya kan lebih idealismenya mereka ini harus ini, tapi kalau guru-guru muda biasanya mereka lebih mudah untuk kita arahkan. Jadi itu juga salah satu faktor yang menjadi saya pribadi untuk bisa lebih mudah menyelesaikan dilematika. Ini Pak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika Bapak? Jadi selama ini saya menjadi kepala sekolah ya, hal yang bisa saya petik bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, memang itu harus tahu kondisi real di bawah itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu kondisi real di bawah apa, maka nanti kita bisa, itu akan mempengaruhi keputusan kita. Jadi kita bisa mengambil keputusan ketika kita bisa memahami kondisi di bawah. Kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan ego kita, menurut saya ini sudah benar, maka nanti pengaplikasian di lapangan nanti bisa saja tidak bisa seperti apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita sudah mengetahui kondisi di bawah, kita juga ikut merasakan. Nanti ketika kita mengambil keputusan itu, oh iya, ternyata kalau seperti ini nanti dampaknya seperti ini. Jadi bisa lebih luas, pandangan kita bisa lebih luas untuk mengambil kebijakan. Jadi bisa saling memahami kondisi yang ada di bawah, memahami guru-guru kita yang ada di bawah, tidak hanya memandang dari sudut pandang kepala sekolah. Tapi itu yang bisa saya ambil. Saya juga harus bisa mengambil sudut pandang dari segi gurunya. Kalau aku jadi guru, nanti kebijakan seperti ini kira-kira berdampak apa ya? Kira-kira nanti memberatkan atau tidak? Sebelum Bapak ini Pak itu harus
sharing-sharing saja. Semoga ini Pak Ibu memimpin sekolah ini menjadi lebih maju dan sehat selalu. Terima kasih Pak I. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.